亲愛嘅朋友，大家好，我係 Ariana。前段時間我講過啦，我要轉到廣東河源，老阿爸阿媽退休，準備佢嘅葬禮。可能大家都好好奇，在廣東客家人嘅葬禮係點樣嘅呢？今擺我就準備老大家介紹一下我嘅故鄉葬禮都有咩風俗。Oke, tadi yang aku bilang itu adalah bahasa Hakka. Sudah ada teman mengerti tidak? Nah, dalam acara kali ini, Ariana pengen memperkenalkan adat istiadat pemakaman dan penguburan Hakka di Provinsi Guangdong dengan cara podcast. Sebelumnya, aku sering ditanya, apa itu Hakka? Apakah suatu suku minoritas di Tiongkok? Sebenarnya, kelompok Hakka umumnya dikenal sebagai orang Hakka atau Hakkangin adalah salah satu cabang dari suku Han. Hakka adalah satu-satunya kelompok etnis di antara kelompok etnis utama Han yang tidak diberikan nama berdasarkan area geografis. Menurut catatan sejarah, nenek moyang orang Hakka meninggalkan Tiongkok Utara pada zaman kuno dan bermigrasi ke daerah Lingnan, yaitu Provinsi Guangdong, Guangxi, Jiangxi, Hunan, dan tempat-tempat lain di Tiongkok untuk menghindari perang, bencana alam, dan kekacauan politik pada zaman dahulu. Dalam bahasa Mandarin, ke berarti tamu atau pendatang, jia berarti kampung halaman atau rumah, ren berarti orang. Maka kejaran secara harfiah berarti orang yang meninggalkan kampung halamannya dan bermigrasi ke tempat baru yang jauh dari kampungnya. Seiring berjalannya waktu, orang Hakka juga mengembangkan dialek mereka sendiri, yaitu bahasa Hakka atau Hakkawa. Sejak zaman dahulu, untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan lahan untuk bertani, orang Hakka biasanya mencari dan tinggal di daerah pegunungan. Oleh karena itu, perumahan tradisional Hakka sebagian besar berlokasi di pegunungan dan hutan yang terpencil, di mana fasilitas transportasinya tidak memadai. Mungkin itulah sebabnya mengapa masyarakat Hakka masih merawat sebagian besar tradisi dan adat istiadatnya sampai sekarang. Oke, mari kita kembali pada tema adat istiadat pemakaman dan penguburan. Sejak zaman kuno, adat istiadat dan kebudayaan pemakaman dan penguburan suku Han terpengaruhi oleh tata cara atau etiket Konfusianisme, Taoisme, Buddha, dan adat istiadat rakyat, sehingga orang pada dasarnya akan memilih cara penguburan. Di zaman modern, karena alasan seperti perlindungan lingkungan dan perlindungan lahan pertanian, pemerintah Tiongkok dengan gencar mempromosikan pembaruan terhadap adat pemakaman lama dan menganjurkan masyarakat untuk menerima cara kremasi untuk menggantikan penguburan. Lama-kelamaan, kremasi pun dilakukan di semua kota dan sebagian besar pedesaan. Namun, adat pemakaman tetap dirawat dan dilakukan di sebagian daerah pegunungan yang terpencil. Sementara itu, masyarakat etnis minoritas atau masyarakat dengan adat istiadat pemakaman khusus juga diizinkan untuk tetap melestarikan adat penguburan. Selain itu, orang lansia di pedesa yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun ke atas boleh juga dimakam sesuai adat istiadatnya. Atas wasiat atau pesan terakhir kakekku dan adat istiadat setempat, jenazah kakekku dimakamkan dalam sebuah acara pemakaman tradisional Hakka. Aku pun ikut mengiringi jenazah hingga selesai pemakaman. Adat istiadat pemakaman Hakka memiliki ciri khas sendiri yang unik, karena telah berbaur dengan adat istiadat suku etnis lainnya dalam proses bermigrasi leluhurnya ke selatan. Oleh karena itu,
Terdapat adat istiadat yang mirip dengan cabang suku Han di Tiongkok Utara, dan ada juga adat istiadat yang berbeda. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan adat istiadat pemakaman orang Hakka di Provinsi Guangdong, antara lain Chu Sang atau adat berduga ketika orang baru meninggal, Ru Lian atau upacara memasukkan jenazah almarhum dalam peti mati, Chu Ping atau upacara mengantar peti mati ke tempat pemakaman. Mari kita mulai dari Chu Sang. Siesen atau menyeka jenazah dan rapikan penampilan almarhum atau almarhumah. Sebagai langkah pertama, jenazah sang almarhum atau almarhumah akan disegel seluruh tubuhnya dan disisir rambut, lalu dikenakan pakaian shouyi atau pakaian khusus untuk orang yang meninggal. Toksam mengenakan pakaian shouyi atau xiuyi, pakaian khusus untuk jenazah, pada tubuh jenazah. Di kampung halamanku, pria yang meninggal wajib pakai baju shouyi dengan jumlah sedelnya genap. Dan untuk almarhumah hanya dikenakan baju shouyi dengan sedelnya ganjil. Kami menyebutnya Lan Song Yi Dan dalam bahasa Hakka. Jadi, total 4 sedel pakaian dikenakan pada jenazah almarhum kakekku. Dengan 2 sedel terbawa adalah pakaian bekas yang dikenakannya semasa hidupnya. Masing-masing berlengan panjang dan berlengan pendek. Yang di tengah adalah shouyi berwarna putih, dan yang paling atas adalah shouyi berwarna hitam. Selain itu, topi, kaos, kaki, sepatu kain juga perlu dipakaikan. Tinsi, jenazah disemayamkan di ruang tamu. Ruang tamu dibersihkan dan dikosongkan dari perabotan. Setelah itu, menghamparkan tikar di lantai ruang tamu dan letakkan jerami kering di bawah tikar. Kelambu harus dipasang di atas tikar. Kemudian, almarhum dibaringkan di atas tikar. Sejumlah uang kertas dijejaukan ke tangan almarhum, dan wajah almarhum ditutup dengan penutup muka. Setelah selesai, lepas kelambu untuk menutupi tubuh almarhum. Buzilintang, menata ruang duka. Tempatkan potret almarhum, lampu minyak, lilin, pembakar dupa, dan barang-barang lainnya di sisi kiri atas jenazah untuk mengenang dan memuja almarhum. Masyarakat percaya bahwa roh seseorang lemah setelah meninggal dan sebelum dikuburkan, sehingga lilin disamakan dengan mata orang yang meninggal, dan lampu minyak akan menerangi jalan bagi roh tersebut. Oleh karena itu, sebelum pemakaman, kerabat dekat almarhum perlu bergiliran berjaga dan memastikan lampu minyak dan lilin tidak padam. Tafopao, nyalakan petasan. Nyalakan petasan pada malam kematian untuk memberitahu tetangga bahwa ada seseorang yang meninggal di rumah. Mengambil contoh keluarga kami, kakekku meninggal pada malam hari. Jadi semua urusan tersebut diselesaikan pada malam yang sama. Setelah aku dapat kabar buruk ini, aku pesan 3 pesawat yang take off-nya pada pukul 8 malam. Itulah 3 pesawat paling awal yang bisa aku pesan. Setelah mendarat, kami menyetir mobil selama 3 jam lebih dan tiba di kampung pada dini pagi. Meskipun udah tengah laju paling cepat, tapi sangat kasihan tidak sempat mendampingi kakekku meninggal. Setiap kali aku mengingat hal ini, aku tidak dapat menahan nangis. Gibai, takziah para kerabat dekat ke rumah duka. Sebagai kerabat dekat dan keturunan almarhum, setelah tiba di rumah, kami perlu bersujud dan berlutut di depan potret atau jenazah almarhum, mempersembahkan dupa, berdoa memohon berkah, dan memberi penghormatan di depan jenazah.
Saat melakukan hal tersebut, anak-anak almarhum, yaitu papaku dan tanteku juga akan menangis di sampingnya. Kemudian, kami bergiliran berjaga jenazah almarhum. Zongya, berjaga jenazah almarhum. Kerabat dekat almarhum antara lain anak laki-laki dan menantu, anak perempuan dan menantu, cucu, keponakan, dan lain-lain. Perlu berjaga jenazah almarhum pada siang dan malam hari, mendampingi arwah almarhum, memastikan lampu minyak dan lilin tidak padam, dan menambahkan dupa dari waktu ke waktu untuk memastikan arwah leluhur memiliki cukup uang untuk kasih ke Gui Cai, petugas dalam kepercayaan rakyat Tionghoa yang bertanggung jawab untuk mengantarkan arwah ke Huangquan atau dunia bawah. Selanjutnya, sesuai urgensinya, anak almarhum akan menghubungi personel pemakaman terkait secara berurutan, yaitu Hong Sui Xiansang, Tuan Feng Shui. Berikan dia waktu kematian almarhum. Tuan Feng Shui akan menghitung dan memberitahu waktu pemasukan jenazah ke dalam peti mati, pengantaran peti mati ke tempat penguburan dan penguburan almarhum, dan menentukan lokasi penguburan yang mendatangkan keberuntungan kepada keturunannya menurut ilmu Feng Shui. Sensang, Tuan Xiansheng, orang yang bertanggung jawab membikin dan menulis tulisan ucapan berduka cita, termasuk baik yang berduka atas kematian almarhum. Tulisan ucapan berduka di atas karangan bunga peringatan. Tulisan yang menunjukkan marga dan nama kehormatan almarhum di atas limpai atau tablet arwah, dan kain linzhen. Memimpin upacara persembahyangan, dianju atau diamzi, dan lain sebagainya. Zusok atau li shi, orang yang menangani urusan pemakaman, termasuk akuntansi, mengatur staf dapur dan pembantu, menerima belasungkawa dari kerabat dan teman, membantu sensang dalam menyiapkan dan menyelenggarakan pemakaman, dan lain-lain. Biasanya, li shi merupakan anggota klan. Dalam bahasa Hakka, kami nyebutnya sebagai jusuk, yang berarti paman atau om dari klan yang sama. Para jusuk menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut adat Hakka, kerabat dekat almarhum adalah zhiga atau tuan rumah, hanya berperan sebagai anak dan cucu yang berbakti pada saat pemakaman. Mereka hanya perlu berjaga jenazah almarhum dan menyampaikan rasa sedihnya. Tidak usah melayani kerabat atau teman yang datang untuk berduka cita, serta menyiapkan barang atau makanan yang berkaitan dengan pemakaman, selain uang. Baosong, kabarin kerabat dan teman. Anak lelaki kabarkan anggota klan almarhum lain, anggota dari sisi istri atau suami almarhum, kerabat dan teman, mengajak mereka bereuni dan makan bersama. Tailit, pengusung peti mati. Kami nyebutnya sebagai tailit atau tali, yang secara harfiah berarti memiliki kekuatan besar, karena peti mati berat banget. Cem-cem ca-ca, peniup trompet dan pemukul gong. Meniup trompet dan memukul gong merupakan adat istiadat di pedesaan untuk mengungkapkan kerinduan terhadap almarhum. Semakin keras bunyinya trompet dan gong, maka semakin pula khasiatnya untuk menakuti hantu-hantu yang menghalangi arwah almarhum dalam perjalanan menuju dunia bawah, sehingga membantu almarhum berjalan dengan lancar ke sisi lain. Kropstrom. Pada hari pemasukan jenazah almarhum ke dalam peti mati, personel tersebut biasanya akan tiba di rumah almarhum terlebih dahulu, biasanya sebelum makan siang,
dan bersiap-siap untuk menjalani urusan masing-masing setelah makan siang. Kerabat dan teman lain akan datang turut berduka cita sebelum makan malam pada hari yang sama. Baik, yang tadi aku ceritakan adalah ada istiadat Chusang atau ada berduka ketika orang baru meninggal. Terima kasih banyak Anda telah mendengar podcast kali ini. Konten selanjutnya akan disampaikan dalam 2 bagian, yaitu ada istiadat saat pemasukan jenazah almarhum ke peti mati dan pengantaran peti mati almarhum ke tempat penguburan. Mohon ditunggu acara podcast selanjutnya. Sampai jumpa.